Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku seiman, seislam, perlu saya ingatkan untuk diri saya sendiri, juga kepada seluruh saudaraku muslim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini marilah kita senantiasa semakin bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat tarawih, dan di siang harinya kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah. Saudaraku, perlu saya ingatkan untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk saudara-saudaraku sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita bersyukur, karena di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu, yaitu kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita perlu bersyukur yang luar biasa kepada Allah dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan umat-umat sebelum kita, atau ketika kita flashback ke belakang, umat-umat sebelum kita itu tidak mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala atau keistimewaan sebagaimana keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan saya sampaikan banyak hal kaitannya dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad, banyak sekali. Ya, di antaranya adalah salah satunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan dimasukkan surga pertama kali dibanding umat-umat Nabi yang lain. Lah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kan bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas umat Nabi Muhammad itu yang kayak apa? Ya, sehingga terdeteksi, oh itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berhak masuk surga pertama kali. Ya, banyak di antara hal sebab amalan umat Nabi. Di antaranya adalah ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan wudhu, maka hurrun muhajjalin, maka mereka akan terlihat bersinar. Ya, wajahnya, kedua tangan dan kedua kakinya daripada asar wudhu, ya, mereka itu memancarkan sinar yang luar biasa. Tidak cuma itu, ya, dalam Nasaihul Ibad, ya, diriwayatkan dari sahabat dari Sa'id bin Hilal rahimahullah, ya, bahwasanya innal 'abda idza adnaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'i hisalin. Ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, ternyata ini loh, Allah itu masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah diberi 4 kenikmatan. Apa saja 4 itu? 1, ya, di antara 4 tersebut adalah la yuhjabu anhu rizqu. Ya, 1. Sekalipun umat Nabi Muhammad itu melakukan maksiat, maka umat Nabi Muhammad itu masih dikasih rezeki. Ya, sekalipun perbuatan tiap harinya tidak lepas dari maksiat, tidak lepas dari dosa, dia nyatanya bisa makan, nyatanya masih bisa meluk istri, nyatanya masih bisa jalan-jalan. Luar biasa nikmat Allah ini.
kita harus introspeksi diri. Ya, kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita bermaksiat, Allah tetap ngasih nikmat. Apakah nikmat itu akan kita gunakan untuk selalu bermaksiat padanya, pada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja jawaban orang yang berakal, tidak. Hentikan kemaksiatan. Karena bisa jadi ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, malah kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat, sungguh tidak tahu diri. Itu nomor satu. Walaupun bermaksiat, Allah tetap ngasih rizki. Gitu ya, nomor satu. Nyatanya bisa makan, ya, nyatanya bisa jalan-jalan, nyatanya kerja masih bisa dapat duit. Itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua, wala yuhjabu anhu sihah. Orang yang bermaksiat, umat Nabi Muhammad itu tetap dikasih kesehatan. Bahkan ahli maksiat umat Nabi Muhammad itu biasanya usianya panjang-panjang. Ya. Ini ada hikmah terselubung yang perlu kita pikirkan. Mengapa ahli maksiat justru usianya panjang-panjang? Padahal kebanyakan orang mengatakan, "Mbok yo mati wae, wong uripe gawe dosa kok." Ora mati-mati, nek mati ra wis, desa niku ayem tentrem, ora ana preman kae. Ora ono perusuk desa kae. Ngoten nggih. Tapi ternyata tidak. Allah memberikan mereka usia panjang sebenarnya adalah supaya dia itu menemukan pintu untuk bertaubat. Ketika dia itu sudah dikasih usia panjang namun selalu berbuat maksiat, melakukan dosa, sungguh rugilah dia baik dunia maupun akhirat. Gitu ya. Ini Allah senantiasa memberi kesehatan kepada orang walaupun dia bermaksiat. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala ini. Beda dengan kita. Beda dengan Anda berbuat baik kepada manusia, atau kita ketika dikasih uang oleh orang tua, ya, diberi hadiah oleh orang lain atau siapa saja, kemudian uang itu kita gunakan untuk menyakiti sang pemberi, ya, menyakiti orang tua. Tentu saja orang tua itu nggak mau memberikan lagi. Tapi beda manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha pengasih juga maha penyayang. Sekalipun kita bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita. Justru yang taatnya tinggi, yang imannya kuat, mereka justru kadang-kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal. Ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala lebih kasih. Ini karena apa? Allah sayang kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah merindukan dia. Ya. Makanya kita lihat kiai-kiai masih muda, tapi kok sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kasihan, istirahatlah kamu akan mendapatkan nikmat yang lebih, yaitu nikmat di alam kubur dan alam-alam selanjutnya. Ini nomor 2. Yang nomor 3 adalah wala yudharu alaihi dzambu. Yang ketiga, ketika seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melakukan dosa, maka tidaklah langsung nampak dosanya. Mungkin ketika dia mencuri langsung keluar warna hitam di jidat, mencuri lagi hitam lagi, kemudian maksiat yang lain, minum minuman keras langsung hitam lagi. Kalau ditampakkan, ini akan semakin hitam dan hitam, ya kan? Tapi nyatanya la farqa baina ta'ah wal maksiyah, ya, seolah-olah itu tidak ada perbedaan antara wajahnya orang sing taat karo wong sing maksiat. Yo raine ketone resik halus, ning ahli maksiat itu juga enggak tahu Allah yang Maha Tahu. Inilah keistimewaan kita.
sekalipun kita bermaksiat, untung saja Allah itu tidak langsung memberikan tanda di dahi kita atau dalam tubuh kita. Ya. Ini justru Allah itu akan menutupi dosa-dosa kita. Ini loh nikmat yang luar biasa. Namun kita juga harus tahu diri. Bukan berarti ketika kita melakukan dosa lantas Allah memberi hukuman, lantas Allah memberikan tanda pada tubuh kita, kita manfaatkan selalu berbuat dosa. Naudzubillahi min dzalik. Yang nomor 3 atau yang nomor selanjutnya, yang nomor 4, wala yu'aqabahu ajilan. Umat Nabi Muhammad ketika melakukan dosa, maka dia itu tidak langsung disiksa, tapi diberi kesempatan dia untuk bertaubat. Begitu melakukan maksiat, tidak langsung dibunuh oleh Allah. Begitu dia mencuri, tidak langsung dicabut nyawanya oleh Allah. Begitu dia berzina, maka tidak akan langsung diputus kemaluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksanya itu ditunda. Begitu maksiat tidak langsung terkena azab. Ini bagian keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Setelah dia melakukan dosa, maka dia diberi waktu atau kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bahkan sampai diceritakan, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam itu iri dan cemburu. Ya, bukan irilah, cemburu ya. Wah, enak ya jadi umat Nabi Muhammad itu. Karena umat Nabi Muhammad itu keistimewaannya luar biasa. Di antara perbedaan Nabi Adam dengan umat Nabi Muhammad itu apa? Innallaha a'ta ummat Muhammadin arba'a karomatin ma'atoniha. Umat Nabi Muhammad diberi 4 kenikmatan yang itu tidak diberikan kepada saya, Nabi Adam. Diberi 4 keistimewaan yang mana itu tidak diberikan kepada Nabi Adam. 1. Nabi Adam setelah memanjangkan tangannya untuk memetik buah dari pohon khuldi di surga, maka dia berdosa dan dia bertaubat dan diterima taubatnya saat dia di Mekah. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad dimanapun kita berada, Anda berada, ketika berbuat dosa kemudian bertaubat, dimanapun taubat kita maka Allah akan menerimanya. Anda di Kebumen, Anda di Jepara, Anda di Kudus, Anda di Jawa Timur, di Banyuwangi, Madura, di Papua, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatnya. Tidak harus Anda menunggu datang ke Mekah tanah suci untuk diterima taubatnya. Dimanapun Anda berada, kalau Anda dan kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Kemudian yang nomor 2 adalah wasaniyah anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Ya. Wa ummat Muhammadin ya'suna uratan khayl bisuhum. Ya. Kemudian ketika saya Nabi Adam itu bermaksiat dalam keadaan memakai baju, begitu maksiat ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bermaksiat, setelah makan buah dari pohon khuldi, beliau Nabi Adam dan Hawa itu ditelanjangi. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ya, justru ketika bermaksiat dalam keadaan telanjang, contoh maksiat berzina, maka dia itu masih bisa pakaian, masih bisa menutup diri dengan pakaian. Ini perlu kita pikirkan, luar biasa. Nomor selanjutnya, wasalisah lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufraqu bainahum wa baina azwajihim. Ketika saya dan Hawa melaksanakan dosa, saya oleh Allah dipisah dengan Hawa. Ya, terpisah. Padahal hidup saat itu hanya saya dan Siti Hawa, namun dipisah, betapa sedihnya, luar biasa. Sedangkan umat Nabi Muhammad,
melakukan dosa, dia tetap masih bisa berkumpul dengan istrinya, bisa berkumpul dengan keluarganya. Bahkan ketika dia melakukan dosa antara suami dan istri, siang berdosa suami kepada istri, maka malamnya masih bisa berkumpul, masih bisa berduaan, masih bisa keluar. Nah itu kan luar biasa itu. Beda dengan Nabi Adam, setelah bermaksiat dipisah. Bahkan Nabi Adam itu diturunkan di India, ya, Siti Hawa turun di Jeddah. Masalah turun di surga itu, ada yang mengatakan Nabi Adam turun di India dan Hawa itu turun di Jeddah. Ini riwayat Ibnu Abbas. Kalau riwayat Ibnu Abu Hatim dikatakan Nabi Adam turun di Sofa, ya, Siti Hawa turun di Marwah. Tapi yang paling populer, ya, yang paling terkenal adalah Nabi Adam turun di India, sedangkan Siti Hawa turun di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya dari apa sih? Jeddah itu Jeddah, Mbah Putri, gitu ya. Selanjutnya, ketika Nabi Adam bermaksiat adalah posisinya di surga, ya. Setelah bermaksiat diturunkan oleh Allah dari surga, ukhruju minha, ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ya, maksiatnya di mana? Di dunia. Maksiatnya di mana? Di bumi. Tapi setelah maksiat di bumi, ketika dia mau bertobat justru dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Riwayat ini atau mu'idah ini adalah untuk kita fikirkan bersama. Intinya betapa kurang ajarnya kita. Sudah diberi kesempatan, keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak tahu diri. Nikmat itu hanya kita gunakan untuk melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana Allah wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, semoga Engkau menerima taubat kami, ya Allah. Marilah kita berbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersyukur lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kesempatan kali ini demikian saja yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang kita petik. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.